Tuh, tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Suci Raisa Azkia dengan NPM 242121111011. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori belajar bahasa. Yang terhormat, Bunda Welinores Kartadireja SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa. Baik, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Berikut adalah pengertian dari nativisme. Nativisme adalah sebuah aliran pemikiran atau pandangan yang mengutamakan pentingnya faktor keturunan atau bawaan biologis dalam perkembangan individu, baik dalam aspek perilaku, sifat, atau kemampuan. Dalam konteks psikologi dan pendidikan, nativisme mengajukan argumen bahwa beberapa aspek dari kemampuan manusia seperti bahasa, kognisi, atau perilaku tertentu lebih dipengaruhi oleh faktor genetis dan bawaan daripada faktor lingkungan atau pengalaman. Selanjutnya ada jenis-jenis nativisme. Jenis-jenis nativisme yang pertama ada nativisme psikologis. Nativisme psikologis ini berfokus pada kemampuan kognitif bawaan. Yang kedua ada nativisme linguistik yang menekankan kemampuan bahasa sebagai bawaan. Yang ketiga ada nativisme evolusioner, yaitu yang melihat perilaku manusia sebagai hasil seleksi alam. Yang keempat ada nativisme epistemologis yang menyatakan pengetahuan dasar sudah ada dalam pikiran manusia. Yang kelima ada nativisme sosial atau politik, yaitu yang mendukung kebijakan yang melindungi kepentingan kelompok asli atau nasional. Lalu yang keenam ada nativisme pendidikan, yaitu yang menekankan kemampuan belajar yang sudah ada pada anak sejak lahir. Selanjutnya ada tokoh-tokoh nativisme. Yang pertama ada Noam Chomsky, yang kedua Jan Piaget, yang ketiga ada Steven Pinker, dan yang keempat ada Eric Glennerberg. Nah, teman-teman, adapun ciri utama dari nativisme adalah yang pertama, penekanan pada faktor bawaan atau genetik, yang kedua, pandangan tentang perkembangan yang terarah, yang ketiga, kemampuan bawaan, yang keempat, insting dan naluri, yang kelima, pentingnya faktor biologis dalam perkembangan, yang keenam, keterkaitan dengan teori evolusi, yang ketujuh, penolakan terhadap pengaruh lingkungan yang dominan, yang kedelapan, penerimaan terhadap konsep universal atau umum, yang kesembilan, kritis terhadap pandangan empiris, dan yang terakhir adalah fokus pada potensi dan kecerdasan bawaan. Selanjutnya ada contoh dari nativisme. Yang pertama ada bahasa. Anak-anak dapat belajar bahasa dengan cepat hanya dengan mendengarkan orang di sekitarnya tanpa perlu pengajaran formal. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa adalah bawaan, seperti yang diajukan oleh teori nativisme bahasa Noam Chomsky. Yang kedua ada insting ibu. Seorang ibu yang secara alami melindungi dan merawat anaknya meskipun belum pernah belajar melakukan sebelumnya. Nah, ini dianggap sebagai naluri bawaan untuk melindungi keturunan. Lalu yang ketiga, kemampuan musik. Beberapa anak menunjukkan bakat musik yang luar biasa sejak dini, yang dipandang sebagai kemampuan bawaan yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Yang keempat, kecenderungan sosial. Manusia cenderung bekerja sama dan membantu sesama yang dilihat sebagai sifat bawaan atau insting yang diwariskan dari evolusi untuk bertahan hidup dalam kelompok. Yang kelima, kemampuan kognitif.
bayi yang baru lahir dapat mengenali suara ibunya atau objek yang bergerak. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar untuk memproses informasi sudah ada sejak lahir. Dari contoh-contoh ini menunjukkan bahwa banyak sekali aspek kemampuan atau perilaku manusia yang dipercaya berasal dari faktor bawaan dan biologis, bukan semata-mata dari pengalaman atau pengaruh lingkungan.